Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan pada ayat yang ke-75, 76, 77 dan 78 dan juga 79 dari surah Al-A'raf, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang lanjutan kisah Nabi Saleh alaihi salam, yaitu Nabi yang diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang menempati Al-Hijr. Al-Hijr adalah satu kawasan, satu wilayah yang berada di antara Saudi Arabia dengan Yordania Timur pada hari ini. Kaum Samud adalah kaum yang menyembah berhala. Semestinya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka datang setelah kaum Ad. Kaum Ad sebelum mereka, dan mereka mengetahui tentang kisah kaum Ad. Kaum yang dikirim kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud menyampaikan seruan dakwah kepada kaum Ad, tetapi kaum Ad tidak mau menerima dakwah Nabi Hud alaihi salam, yaitu isinya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyembah berhala, karena menyembah berhala itu menyekutukan Allah. Mereka mengetahui kesudahan dari kaum Ad dibinasakan oleh Allah, maka mereka pun juga akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi kaum Samud ini tetap mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka. Jadi mereka tidak mengambil pelajaran dari kisah kaum yang terdahulu, tidak mengambil pelajaran dari kisah kaum Ad. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang akan kita pelajari ini bahwasanya kesudahan mereka seperti kesudahan kaum Ad. Jadi kesudahan kaum Samud mati binasa, sebagaimana kesudahan kaum Ad, yaitu mati binasa. Apabila pada kaum Ad tidak ada satu pun yang terselamat dari kebinasaan, maka pada kaum Samud pun juga demikian. Tidak ada satu pun yang terselamat dari kebinasaan. Semuanya binasa. Kebinasaan adalah dengan halilintar dari langit,
kemudian gempa dari bumi, kemudian pada waktu pagi hari mereka mati bergelimpangan. Maka kaum Tsamud adalah kaum yang mati bergelimpangan di pagi hari disebabkan karena keingkaran mereka, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum ini sudah kita terangkan tentang Nabi Saleh, yaitu Nabi yang menyeru kaum Tsamud supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya dari kaum Tsamud ini tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Mereka dengan angkuh menolak seruan Nabi Saleh alaihi salam. Dikatakan di dalam ayat-ayat sebelum ini bahwasanya karena mereka ini adalah orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya kekayaan, orang-orang yang diberi kekuatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dapat membuat rumah di tanah yang datar, istana-istana yang besar, bahkan juga memahat gunung dan mengorek isinya, kemudian menjadikannya berbilik-bilik, berkamar-kamar untuk dijadikan juga sebagai tempat kediaman. Ini pasti memiliki kepakaran dan kekuatan yang luar biasa. Nah, itu adalah nikmat-nikmat Allah yang mereka terima, yang semestinya mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, yaitu dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah melalui ajaran yang disampaikan oleh Rasul Allah. Rasul Allah yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian mereka diberi ujian. Ujiannya yaitu seekor unta betina. Unta betina tersebut disebut unta betina Allah, sebagai mengagungkan unta betina tersebut, yaitu tidak boleh mengganggunya, tidak boleh menghalangnya dari makan, minum. Maka hendaklah membiarkan unta betina itu makan dan minum sesuka hatinya. Apabila mengganggunya saja tidak boleh, mengusirnya saja tidak boleh, maka menyembelihnya apalagi lebih tegas di dalam pelarangannya. Tetapi rupanya kaum Tsamud ini karena begitu dengkinya, begitu sombongnya kepada kebenaran, kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran, termasuk kepada Nabi Saleh yang diutus kepada mereka, mereka sembelih unta betina tersebut. Kemudian bukan hanya menyembelih unta betina yang dilarang untuk mengganggunya, bahkan mereka dengan berani meminta kepada Nabi Saleh supaya dipercepatkan siksaan yang diancamkan ke atas mereka. Oh, bermakna mereka ini sangat angkuh sekali, sangat sombong sekali. Maka Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan kepada mereka, kalau memang sudah begitu, kalau sudah memang begitu sikapmu terhadap kebenaran, yaitu tidak mau berganjak sedikit pun, tidak sedikit pun hati itu lembut untuk menerima kebenaran, sudah begitu ingkar, maka tunggulah selama 3 hari. Nabi Saleh mengatakan, tunggu selama 3 hari. Ancaman sudah diberikan kepada mereka. Semestinya kalau Nabi sudah mengancam, mestinya mereka menjadi takut. Tetapi malah mereka bukannya takut, malah lebih berani lagi. Dalam masa 3 hari itu mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Pada malam yang ketiga mereka akan membunuh Nabi Saleh, tapi belum sempat lagi membunuh, Allah sudah mengirim halilintar dan bumi di bawah mereka digoncangkan, kemudian mereka mati bergelimpangan. Ini adalah lanjutan cerita tentang Nabi Saleh
alaihi salam dan kaumnya. Sebelum ini sudah kita sampaikan, dan ini adalah tentang kesudahan atau kebinasaan dari kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Pelajaran yang sangat berguna bagi kita adalah setiap yang melakukan pengingkaran atau menolak kebenaran dengan keangkuhan dan kesombongan akan berakhir dengan kebinasaan. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salih tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Allah berfirman, Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi. Qala telah berkata al-mala' pemimpin-pemimpin besar atau penguasa-penguasa atau orang-orang yang kaya atau tokoh-tokoh masyarakat, boleh juga. Alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri, min qaumihi, dari kaumnya. Telah berkata pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri dari kaumnya. Kaumnya, kaum siapa? Nabi Saleh alaihi salam. Karena ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Lilladzina istud'ifu liman amana minhum. Lilladzina istud'ifu, kepada orang-orang yang dianggap lemah, liman amana minhum, dari orang-orang yang telah beriman di antara mereka. Jadi telah berkata pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri dari kaumnya, dari kaum Nabi Saleh, kepada siapa? Kepada orang-orang yang dianggap lemah. Yang dianggap lemah yaitu orang-orang miskin, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Di antara mereka, dari kalangan mereka juga. Apa perkataan pemimpin-pemimpin ini? Ata'lamuna, apakah kamu mengetahui, anna salihan, sesungguhnya salih itu, mursalun, telah diutus, mir rabbihi, dari Tuhannya. Apakah kamu mengetahui sesungguhnya salih itu telah diutus dari Tuhannya? Nah, ini perkataan pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri itu kepada orang-orang yang telah beriman, tetapi dari kalangan orang-orang yang dilemahkan, orang-orang yang rendahan, karena mereka menyampaikan ini adalah sebagai bentuk ejekan, sebagai bentuk hinaan. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qalu, orang-orang yang beriman itu menjawab, inna, sesungguhnya kami, bima ursila bihi, terhadap apa-apa yang dia diutus dengannya, mu'minun, beriman. Jadi apa jawaban orang-orang yang dianggap lemah itu? Kami beriman kepada apa yang diutus, kepada apa yang diutus dengannya
Nabi Saleh alaihissalam. Dengan apa Nabi Saleh diutus? Dengan wahyu-wahyu yang isinya adalah menyampaikan kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid yang disampaikan oleh Nabi Saleh itu kami percayai. Jadi kami mempercayai seruan Nabi Saleh yang isinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari orang-orang yang dianggap lemah oleh pemimpin-pemimpin yang sombong itu. Kita ulang dari pangkal ayat. Telah berkata pemimpin-pemimpin yang sombong dari kaumnya kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu yang telah beriman di antara mereka, apakah kamu mengetahui sesungguhnya Saleh itu diutus dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman terhadap apa-apa yang diutus dengannya Nabi Saleh itu. Jadi ada dua kelompok berarti, yaitu ada kelompok yang kafir kepada seruan Nabi Saleh, ada kelompok yang beriman kepada seruan Nabi Saleh. Nabi Saleh menyeru, isi seruan itu adalah kebenaran. Ada yang mengkafiri kebenaran tersebut, ada yang beriman atau mempercayai kebenaran tersebut. Siapa yang mengkafirinya? Yang mengkafirinya adalah pemimpin-pemimpin. Siapa yang mempercayainya? Yang beriman. Yang beriman itu adalah yang dianggap rendah, dianggap hina. Nanti kita sebut ya, dianggap hina. Bukan yang hina, tapi dianggap hina. Siapa yang menganggap hina mereka itu? Nah, itu nanti kita akan bahas di dalam tafsir. Qala alladzina istakbaru, qala telah berkata, alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri, yang dimasukkan pemimpin-pemimpin tadi. Inna, sesungguhnya kami, billadzi amantum bih, terhadap apa-apa yang kamu beriman kepadanya, kafirun, kami kafir. Oh, jadi dibalas lagi oleh pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri, yang kafir itu. Kalau kamu beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Saleh, kami kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Jadi mereka membantah. Bantahan mereka itu adalah bentuk keangkuhan dan kekufuran mereka. Telah berkata orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami kafir terhadap apa-apa yang kamu percayai. Ayat berikutnya, fa'aqarun naqata, fa'aqaru, maka mereka menyembelih an-naqata, unta betina. Sebelum ini diterangkan unta betina tak boleh disembelih. Jangankan disembelih, mengganggunya pun tak boleh. Tapi mereka menyembelihnya. Wa'atau, dan mereka melakukan keingkaran dengan angkuh. An amri rabbihi, terhadap perintah Rabb mereka, Tuhan mereka. Waqalu, dan mereka berkata, ya Saleh, wahai Saleh, i'tina, datangkanlah kepada kami, bima ta'iduna, apa-apa yang engkau ancamkan kami. Karena Nabi Saleh memberikan ancaman, yaitu kalau kamu sembelih unta betina dan kamu tidak mau menerima kebenaran, kamu akan ditimpa siksaan. In kunta minal mursalin, in kunta, jika kamu wahai Saleh, minal mursalin, dari kalangan orang-orang yang diutus oleh Allah. Kita baca dari pangkal ayat. Maka mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan mereka, dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah kepada kami apa-apa yang engkau ancamkan kami dengannya, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Oh, bermakna mereka ini berani sekali menantang siksaan Allah. Bagaimana kesudahannya? Ayat berikutnya, fa'akhadathumur rajfa, fa'akhadathum, maka menimpa mereka ar-rajfah, goncangan yang dahsyat. Artinya gempa bumi yang menggoncang. Fa asbahu, maka jadilah mereka di waktu pagi
fi darihim, di rumah mereka, jathimin, bergelimpangan, mati bergelimpangan. Fatawalla anhum, fatawalla, maka Nabi Saleh berpaling, anhum, dari mereka. Waqala, dan Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu risalata rabbi, risalah Rabbku, risalah Tuhanku. Risalah maknanya amanah, yaitu berupa perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah menasihati kamu, walakin, akan tetapi, la tuhibbuna, kamu tak menyukai, an-nasihin, orang-orang yang memberi nasihat. Nah, inilah kesudahannya, kamu mati bergelimpangan. Maka gempa ditimpakan ke atas mereka, maka menjadilah mereka di rumah mereka mati bergelimpangan. Maka Nabi Saleh berpaling dari mereka dan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah Tuhanku dan aku telah menasihati kamu, akan tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jadi dari ayat yang kita terjemahkan tadi, dapatlah kita ketahui bahwasanya ayat ini masih lagi lanjutan tentang kisah Nabi Saleh dan kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Hanya saja pada pertemuan ini adalah menerangkan tentang kesudahan atau kebinasaan dari kaum Tsamud, yaitu mati bergelimpangan. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena kesombongan. Kesombongan yang ditunjukkan oleh kaum Tsamud adalah dengan angkuh mereka, pertama menyembelih unta betina, padahal mereka dilarang untuk mengganggunya. Dan yang kedua, mereka dengan berani meminta kepada Nabi Saleh supaya minta disegerakan siksaan kalau memang Nabi Saleh adalah seorang Rasul yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berapa lama setelah itu, maka Allah pun menggoncangkan tempat kediaman mereka, kemudian mereka mati bergelimpangan. Inilah dia kisah Nabi Saleh alaihissalam dan kaumnya, dan mudah-mudahan akan menjadi pelajaran bagi kita, yaitu berhati-hati dan berwaspada dari kesombongan, karena kesombongan itu akan membawa kepada kekufuran, dan kekufuran akan membawa kepada kebinasaan. Ada yang dibinasakan dengan segera di dunia ini, seperti kaum-kaum terdahulu. Ada pula yang nanti dibinasakan di hari akhirat. Maka kita tidak mau perkara buruk berlaku di dunia ini, dan juga tidak mau perkara buruk berlaku di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan kisah Nabi Saleh dan kaum ini menjadi pelajaran yang berguna bagi kita untuk membuat kita menjadi istiqamah, tetap pendirian, tetap di dalam kebaikan, mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran hingga ke akhir hayat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga kita merasakan ayat ini betul-betul menjadi petunjuk bagi hidup kita. Allah berfirman, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi, telah berkata pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri dari kaumnya. Sebelum ini sudah kita terangkan tentang makna pemimpin-pemimpin, al-mala'. Mengapa pemimpin-pemimpin disebut al-mala'? Al-mala' dari kata mala' ayam la'u, maknanya memenuhi. Karena pemimpin ini memenuhi apa? Memenuhi pandangan mata. Pandangan mata manusia tertuju kepadanya. Pemimpin, kalau dia sudah berada di hadapan, naik ke atas pentas, maka semua mata memandang ke arahnya. Kemudian ada lagi yang mengatakan pemimpin disebut pemimpin dengan kata malak, memenuhi, karena pemimpin apabila sudah berada di kedudukan yang tinggi, maka orang-orang yang berada di bawah itu penuh hatinya, karena menghormati pemimpin, menyanjung pemimpin, memuliakan pemimpin.
karena disebabkan kedudukan dan wibawa pemimpin tersebut. Tapi pemimpin itu ada dua, ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang buruk. Nah, yang dimaksudkan dalam ayat ini pemimpin yang buruk, disebabkan karena perilaku mereka yang buruk, yaitu menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Rasul yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Nabi Saleh alaihi salam. Ada di antara pemimpin yang ada pada kaum Nabi Saleh itu yang beriman kepada Allah, kita sebutkan sebelum ini, ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Maka di dalam ayat ini diberi ikatan, yaitu telah berkata pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri. Jadi ada di sana yang tidak menyombongkan diri, ada. Jadi ayat Al-Quran ini sangat terperinci sekali. Ada dari kalangan pemimpin itu yang tidak menyombongkan diri. Yang tidak menyombongkan diri selamat, tapi yang menyombongkan diri binasa. Telah berkata pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri dari kaumnya, dari kaum Nabi Saleh. Jadi Nabi Saleh itu adalah dari kalangan kaumnya sendiri. Jadi Rasul yang diutus itu adalah dari kalangan sendiri, tetapi ditolak, tidak mau diterima kehadirannya. Kalau dari kaum sendiri saja ditolak, apalagi kalau Rasul itu diutus dari kaum yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi mereka, yaitu yang diutus kepada kaum Samud adalah dari kaum Samud itu sendiri. Tapi dari kaum sendiri pun mereka menolaknya. Bermakna memang hawa nafsu telah menguasai hati mereka, sehingga tidak ada sedikit pun kelembutan di hati untuk menerima kebenaran. Padahal yang menyampaikan kebenaran adalah dari kaum sendiri, dan tak akan mungkin kaum sendiri itu akan menginginkan keburukan. Karena kita umpamanya kalau kita kembali kepada kaum kita, kembali kepada keluarga kita, tak akan mungkin kita ini akan berniat buruk terhadap keluarga kita sendiri. Semestinya mereka membuka fikiran mereka, membuka hati mereka, bahwasanya Nabi Saleh itu datang adalah untuk menyelamatkan mereka, untuk kebaikan mereka. Tetapi rupanya karena hawa nafsu yang menguasai hati mereka, hilang akal waras mereka, maka mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Bukan hanya menolak, bahkan membenci Nabi Saleh. Bukan hanya membenci, malah akan membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Apakah kejadian seperti itu akan berulang pula pada hari ini? Oh iya, sepanjang zaman seperti itu. Jadi kalau pada hari ini umpamanya ada seorang pendakwah yang berdakwah dia kepada kaumnya sendiri dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan bijaksana, kemudian ditolak, itu perkara biasa. Karena dahulu para nabi pun juga mendapatkan yang seperti itu. Maka menjadi pelajaran bagi para pendakwah hari ini. Lilladzina stud'ifu liman amana minhum, telah berkata pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri dari kaum Nabi Saleh itu kepada yang dianggap lemah. Ustud'ifu, dianggap lemah. Apakah mereka itu lemah? Tidak, mereka itu tidak lemah, tapi dianggap lemah. Siapa yang menganggap lemah? Yang menganggap lemah itu yang sombong. Nah, biasanya orang sombong itu kan menganggap dirinya yang kuat, orang lain lemah. Orang yang sombong itu biasanya menganggap dirinya kaya, orang lain miskin. Orang yang sombong itu biasa menganggap dirinya pandai, orang lain bodoh. Jadi di sini disebut ustud'ifu, menerangkan bahwasanya orang-orang yang sombong itu menganggap orang-orang yang beriman itu lemah, dianggap lemah. Padahal orang-orang beriman itu apabila mereka beriman kepada Allah,
berarti bersama dengan Allah. Apabila bersama dengan Allah yang maha kuat, maha perkasa, maka orang beriman itu kuat lagi perkasa. Tapi itu tidak difahami oleh orang-orang yang sombong. Maka telah berkata orang-orang yang sombong itu dari kalangan pemimpin-pemimpin kaum Nabi Saleh kepada orang-orang yang dianggap lemah. Tapi apakah mereka lemah? Tidak, mereka kuat. Jadi mengapa mereka mengatakan lilladzina istud'ifu? Karena mereka merendahkan, meremehkan, menghinakan orang-orang yang beriman itu. Karena manusia apabila biasanya menyombongkan dirinya, maka akan merendahkan orang lain. Maka kalau ada orang yang merendahkan orang lain, berarti orang tersebut sebenarnya adalah menyombongkan dirinya. Dan kalau ada bahasa-bahasa orang yang menyombongkan dirinya, pasti di dalam terdapat sekali, di dalam perkataannya itu terdapat sekali merendahkan orang lain. Berhati-hati. Sifat sombong itu hanya dimiliki oleh iblis, oleh syaitan, musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Apa perkataan kaum saleh yang sombong itu? Ata'lamuna, hei orang-orang yang kami anggap lemah, apakah kamu mengetahui anna saliham mursalum mir rabbi, sesungguhnya saleh itu diutus dari Tuhannya? Kamu tahu tidak saleh itu diutus dari Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kaum yang sombong ini, yang kafir ini, tahu bahwasanya orang-orang yang mereka anggap lemah, yang telah beriman itu tahu bahwasanya orang-orang beriman mempercayai bahwasanya Nabi Saleh diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Nabi Saleh untuk menerima wahyu, kemudian diutus kepada manusia untuk menyampaikan wahyu tersebut. Orang-orang beriman tahu tidak bahwasanya Nabi Saleh adalah diutus dari Allah? Tahu. Orang-orang yang menyombongkan diri itu tahu tidak bahwasanya orang-orang yang beriman itu memang memperakui Nabi Saleh adalah utusan Allah? Tahu. Tapi mengapa mereka mengatakannya juga? Nah, ini dia ayat pembahasannya. Mengapa mereka mengatakannya juga kepada orang-orang beriman? Apakah kamu tahu? Karena memang sudah tahu sebenarnya. Tapi mengapa ditanyakan lagi? Apakah kamu tahu bahwasanya Nabi Saleh itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Perkataan ini sebenarnya bukan untuk bertanya mendapatkan jawaban. Tidak. Karena mereka yang bertanya itu pun juga sudah tahu. Mereka bertanya itu sebenarnya untuk merendahkan Nabi Saleh alaihi salam, untuk merendahkan Nabi Saleh di hadapan orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh. Oh, jadi orang yang sombong itu bukan hanya merendahkan orang yang beriman, tetapi juga merendahkan Nabi yang menyeru kepada keimanan. Oh, ini kesombongan yang melampaui batas. Karena sudah bukan hanya merendahkan orang-orang beriman, pengikut, tetapi juga merendahkan Nabi yang menjadi ikutan, yang menjadi contoh dan teladan. Bagaimana jawaban dari orang-orang yang beriman? Qalu, mereka berkata, inna bima ursila bihi mu'minun, sesungguhnya kami beriman terhadap apa-apa yang diutus dengannya Nabi Saleh. Dengannya, apa-apa yang diutus dengannya Nabi Saleh, apa-apa yang diutus dengannya. Nabi Saleh itu diutus dengan apa? Dengan wahyu. Apa kandungan wahyu tersebut? Mentauhidkan Allah. Nah, kami beriman dalam perkara mentauhidkan Allah itu. Kami beriman dalam perkara mentauhidkan Allah yang dibawa oleh Nabi Saleh itu. Jadi ketika ditanya, kamu tahu tidak bahwasanya Nabi Saleh itu diutus oleh Allah? Nah, yang beriman ini tidak mengatakan, ya kami tahu. Bukan itu jawabannya. Jawabannya lain pula. Jadi lain yang ditanya, lain yang dijawab, tapi jawaban itu
menepati yang ditanyakan, dan lebih hebat, lebih tegas, lebih sempurna, lebih meliputi. Kamu tahu tidak bahwa Nabi Saleh itu diutus oleh Allah? Tapi jawaban orang-orang yang beriman dari kaum Nabi Saleh, kami ini beriman kepada apa yang diutus, kepada apa yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam, yaitu kami beriman kepada kebenaran berupa mentauhidkan Allah yang dibawa oleh Nabi Saleh itu. Jadi tidak menjawab tentang Nabi Saleh diutus oleh Allah, tidak, karena yang menjadi penting sebenarnya adalah apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Nah, apa yang dibawa oleh Nabi Saleh yaitu mentauhidkan Allah, kami mempercayainya. Maka lebih terkejut pemimpin yang sombong ini, karena mereka tak terfikir bahwasanya itu adalah jawaban. Itu adalah jawaban yang telak memukul mereka. Maka mereka yang sombong ini pula ketika dipukul dengan jawaban tersebut, rupanya dalam berdialog ini mesti pandai kita berdialog ya, menggunakan pilihan kata. Rupanya orang yang sombong ini pula dengan sombongnya lagi memberikan jawaban, yaitu ayat berikutnya. Qala alladzina istakbaru, telah berkata orang-orang yang menyombongkan diri. Diulang di sini kata menyombongkan diri. Ayat sebelumnya sudah ada orang-orang yang menyombongkan diri, tapi diulang sekali lagi untuk menerangkan ini kesombongan yang lebih lagi ini. Di perkataan yang pertama sudah menampakkan kesombongan, di perkataan yang kedua lebih lagi menampakkan kesombongan dengan berkata, inna billadzi amantum bihi kafirun, kami ini kafir terhadap apa yang kamu percaya itu. Tadi kan jawaban kaum Nabi Nuh yang beriman, kami beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nah, kamu beriman, kalau kamu beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, kami kafir terhadap apa yang kamu imani itu, yang kamu percayai itu. Jadi perkataan dari orang-orang yang sombong ini betul-betul memperlihatkan kesombongan mereka. Dan sepanjang masa orang yang sombong itu selalu bercakap sombong, meninggi saja, seakan-akan ia adalah yang mengatur dan menguasai alam semesta ini. Fa'aqarun naqata, ayat berikutnya, kesombongan sudah sampai kepada puncaknya, sudah hilang akal warasnya dan dikuasai oleh hawa nafsunya. Fa'aqaru, maka mereka pun menyembelih an-naqata. An-naqah di sini ada alif lam, an-naqah. Alif lam bermakna unta betina. Unta betina yang telah diterangkan sebelum ini, yaitu unta betina Allah. Disebut unta betina Allah, sudah kita sebutkan juga penjelasannya, ada sebagai menerangkan tentang kemuliaan unta tersebut, karena ia adalah sebagai tanda atau bukti yang jelas bahwasanya Nabi Saleh itu adalah seorang Rasul yang diutus. Karena unta betina itu besar, kemudian juga telah ditetapkan ada tanda kekuasaan Allah pada unta betina tersebut, yaitu minum pada hari gilirannya, kemudian pada satu lagi hari tidak minum, kemudian pada waktu minum hari gilirannya, pada hari itu kaum Nabi Saleh ini tak boleh minum di sumber air tersebut, tetapi boleh minum dari air susu unta betina tersebut yang mencukupi untuk semua orang yang memerlukannya. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Semestinya mereka melihatnya sebagai mukjizat Nabi Saleh, sebagai seorang Rasul yang diutus. Tapi mereka pula menyembelih unta betina itu. Fa'aqarun naqah, maka mereka menyembelih unta betina itu. Wa'atau an amri rabbihim, dan mereka berlaku sombong terhadap perintah Rabb mereka, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Jangan ganggu unta betina itu, tapi mereka sembelih. Mereka menyembelihnya. Wa qalu, dan mereka berkata, kami sudah menyembelih sudah, dan kami sudah abaikan
larangan Allah itu. Kami sudah menyembelih yang dilarang oleh Allah untuk menyembelihnya. Kami sudah sembelih unta betina itu. Maka dengan angkuhnya kaum Nabi Saleh ini berkata kepada Nabi Saleh, "Ya Saleh, wahai Saleh." Panggil nama saja kepada Saleh, kepada Nabi Saleh dengan nama Saleh. "Ya Saleh, wahai Saleh, i'tina bima ta'iduna." Datangkan kepada kami bima ta'iduna, apa yang telah engkau ancamkan kepada kami. Oh, bermakna Nabi Saleh pernah menyampaikan ancaman kepada mereka? Oh ya, pernah menyampaikan ancaman. Ini disebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-65. Dalam surah Hud ayat yang ke-65 itu Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, "Kamu jangan menyembelih unta betina ini. Kalau kamu sembelih, kamu ganggu, maka kamu akan ditimpa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian, kalau kamu tetap dalam kekufuran dan tidak mau menerima kebenaran, maka kamu akan dibinasakan oleh Allah dengan kebinasaan yang kamu tidak akan bisa selamat darinya. Sampai dikatakan tamat ta'u, karena mereka tak juga mau. Maka Nabi Saleh mengatakan, bersenang-senanglah kamu sekarang lagi, karena kamu tak juga mau menerima kebenaran. Habis sudah usaha sampai ke penghujungnya dan kamu juga tetap enggan untuk menerima kebenaran, maka tamat ta'u fi darikum, bersenang-senanglah kamu dalam rumahmu, salasata ayyam, selama 3 hari, dzalika wa'dun, dan itu adalah suatu ancaman, ghairu makdzub, tidak dusta, ini benar. Selama 3 hari, kalau kamu tak juga mau menerima kebenaran, kamu akan binasa. Jadi ada ancaman dari Nabi Saleh? Ada. Setelah 3 hari tak juga mau berubah, akan dibinasakan. I'tina bima ta'iduna, datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kami dengannya, yaitu dengan ancaman 3 hari kalau tidak juga mau menerima kebenaran akan dibinasakan. In kunta minal mursalin, jika kamu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Oh, bermakna keangkuhannya sudah sampai ke puncaknya. Maka ayat berikutnya, ini dia siksaan Allah pun tiba. Fa akhadhatshumur rajfah, maka mereka pun ditimpa oleh gempa bumi. Akhadhathum, sebenarnya akhadhat ini mengambil ya. Ar-rajfah, gempa bumi mengambil mereka. Maknanya mereka punya kekuatan, tetapi kalau gempa bumi sudah datang, kekuatan gempa bumi itu mengambil kekuatan mereka. Lucut kekuatan dari mereka. Ada lagi kekuatan pada mereka? Tak ada lagi. Tadi badan besar, bisa buat istana besar. Badan besar, kuat, bisa memahat gunung dan menjadikan gunung sebagai rumah kediaman. Tetapi apabila sudah gempa bergegar, kekuatan gempa menghilangkan kekuatan mereka. Jangankan untuk berdiri, untuk duduk pun mereka tak mampu. Mereka mati bergelimpangan. Kalau bergelimpang itu bermakna terbaring, tidak ada kekuatan. Dan kalau disebut bergelimpangan tidak tersusun, bermakna tak punya kekuatan mereka untuk mengurus diri sendiri lagi. Hilang habis kekuatan, karena ada kekuatan yang dahsyat yang telah Allah datangkan untuk membinasakan mereka. Kekuatan apa? Kekuatan gempa, ar-rajfah. Ar-rajfah ini al-zilzal asyadid, yaitu gempa yang dahsyat. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Hud ayat yang ke-67, itu diterangkan bahwasanya yang dikirim kepada mereka itu bukan hanya gempa, tetapi juga halilintar. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhah, maka orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh as-sayhah. As-sayhah mana teriakan yang keras. Teriakan yang keras itu apa? Kalau dari langit teriakan yang keras apa?
halilintar, petir, guruh. Maka guruh yang keras itu berdentum, kemudian membinasakan mereka. Maka matilah mereka bergelimpangan. Artinya siksaan dari atas dan dari bawah mereka. Dari bawah gempa bumi, dari atas teriakan yang sangat keras, as-sayha. Fa asbahu fi darihim jathimin, maka menjadilah mereka di waktu pagi hari. Fa asbahu. Mengapa di sini dimunculkan kata fa asbahu, menjadilah di pagi hari? Karena di malam hari mereka sudah merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh. Tetapi belum sempat ke pagi, mereka yang mati terlebih dahulu. Maka rencana yang jahat itu akan kembali kepada orang yang merencanakannya. Karena yang berkuasa di alam ini bukan manusia. Yang berkuasa di alam ini pencipta alam semesta ini, pencipta manusia itu sendiri. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi, karena kesombongan di muka bumi dan rencana yang jahat. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih, tidaklah rencana yang jahat itu melainkan kembali kepada orang yang merencanakan itu sendiri. Itu sudah menjadi sunnatullah. Maka jangan coba-coba membuat rencana yang jahat, apalagi kepada orang yang baik, kepada orang yang memang telah dikenali baik, yang melakukan kebaikan dan menyampaikan kebaikan supaya manusia menjadi baik. Merencanakan yang baik kepada orang yang baik, merencanakan yang jahat kepada orang yang baik, maka kembali kejahatan itu, keburukannya kepada yang merencanakannya. Percayalah, jangan sampai tak percaya. Karena pada hari ini banyak yang mau coba-coba, tapi jangan coba yang buruk. Kalau mau coba yang baik. Karena pada ini banyak sekali rencana jahat. Oh, saya tak suka dia jadi, saya mesti gagalkan dia. Rencana jahat pun dilancarkan. Ini akan mengganggu kita nanti kalau dia jadi berkuasa umpamanya. Maka ini mesti kita gagalkan. Melakukan rencana jahat akan kembali kepada orang yang merencanakannya sendiri. Fa asbahu fi darihim, maka menjadilah mereka di pagi hari fi darihim, di rumah mereka, jathimin, bergelimpangan. Sudah kita terangkan makna jathimin, bergelimpangan, tak bergerak lagi, habis, sudah hilang kekuatan. Tadinya kuat hebat, sekarang tak ada lagi kekuatan, tak ada lagi kehebatan. Di dalam surah Hud itu dikatakan fi diyarihim. Diyar bentuk jamak, di rumah-rumah mereka. Kalau di sini fi darihim, di rumah mereka. Dalam ayat ini bentuk satu, di dalam surah Hud bentuk jamak. Mengapa di sini bentuk satu dan di sana bentuk jamak? Maka ulama tafsir pun menjelaskan bahwasanya mereka mati bergelimpangan bukan di rumah orang lain, di rumah mereka sendiri. Dan tidak ada satu pun rumah dari rumah-rumah yang dihuni oleh kaum Tsamud, melainkan semuanya tanpa terkecuali ada yang bergelimpangan di dalamnya. Tidak ada satu pun yang tidak bergelimpangan di rumah mereka. Semua rumah kaum Tsamud bergelimpangan di dalamnya kaum Tsamud. Berarti kalau begitu siksaan Allah itu tepat sasaran. Sebab yang mati bergelimpangan itu hanyalah yang kafir dan sombong saja. Sementara yang beriman, Nabi Saleh selamat, padahal Nabi Saleh itu berada di kawasan itu juga. Bagaimana yang rumah ini di dalamnya mati bergelimpangan, tapi yang di rumah ini pula selamat? Ini siapa yang memilih ini? Sementara yang bergempa itu bumi, sementara yang berteriak keras dari langit itu adalah halilintar. Apakah gempa bumi dan halilintar itu yang memilih sendiri?
Tidak, di sana ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkannya? Pencipta gempa dan pencipta halilintar itu. Nah, itu yang mesti difahami. Karena pada hari ini manusia tertutup pandangannya kepada Allah yang mengatur alam semesta ini. Lihat langit begitu saja. Lihat bumi begitu saja. Lihat air laut naik ke langit, lihat air laut naik ke langit begitu saja. Bukan tsunami yang datang dari laut ke darat itu ada yang memerintahkan. Itu yang mesti difahami. Atas perintah siapa? Rabbul Alamin, yang mengatur sekalian alam. Kalau tak juga terbuka mata, itu dah keterlaluan. Sudah begitu jelas pesan di dalam ayat ini. Kalau tetap juga angkuh sombong dalam kekufuran, itu sudah keterlaluan. Fa asbahu fi darihim jathimin, maka pada pagi hari mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Ayat berikutnya, fatawalla anhum, maka Nabi Saleh pun berpaling dari mereka. Nabi Saleh berpaling dari mereka. Ini kapan waktunya ini? Wa qala ya qaumi, dan Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu risalah Rabbku, risalah Tuhanku, yaitu tentang perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihatimu, walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Ini kapan perkataan ini disampaikan oleh Nabi Saleh? Apakah setelah kaumnya itu mati bergelimpangan, atau sebelum kaumnya itu mati bergelimpangan? Kalau ikut urutan ayat, Nabi Saleh itu berpaling dari kaumnya setelah kaumnya itu mati bergelimpangan. Kalau ikut urutan ayat, Nabi Saleh mengatakannya kepada kaumnya yang mati bergelimpangan, bermakna Nabi Saleh berkata kepada orang yang telah mati. Maka mana yang betul ini? Maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ini ada takdim, ada takhir, ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan. Nah, kalau dibuat ini adalah yang dikemudiankan, padahal sebenarnya dia adalah yang didahulukan, maka Allah ingin menerangkan terlebih dahulu bagaimana kesudahannya itu yang diterangkan terlebih dahulu, karena itu yang penting. Maka yang penting itu diangkat lebih dahulu. Kesudahannya mereka mati bergelimpangan. Mengapa mereka mati bergelimpangan? Sebab tidak mau menerima nasihat Nabi Saleh alaihi salam. Sebab mereka tidak mau mengikuti seruan Nabi Saleh alaihi salam, yaitu untuk menjawab perintah Allah di dalam mentauhidkannya. Oh begitu. Tetapi ada lagi pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini menarik, karena ada alasan yang menguatkan, yaitu ini tidak ada takdim dan takhir. Ini tidak ada mengangkat ke depan dan mengakhirkan ke belakang. Ini memang urutannya begini. Jadi kalau begitu, apabila kaum telah mati bergelimpangan, kemudian Nabi Saleh berpaling dari mereka dan berkata kepada mereka, maknanya Nabi Saleh itu menghadap kepada mayat-mayat yang bergelimpangan. Ya, menghadap kepada mayat-mayat yang bergelimpangan, kemudian berkata kepada mereka. Apakah ada maknanya berkata kepada mayat yang bergelimpangan? Iya ada. Sama seperti yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu, yaitu dalam perang Badar. Karena dalam perang Badar juga, ketika korban setelah perang Badar itu usai, kemudian korban berjatuhan, maka Rasulullah pun melihat kepada mayat-mayat yang bergelimpangan di medan perang. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau berkata dengan orang yang sudah mati? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya mereka mendengar apa yang aku katakan, tapi mereka saja yang tidak bisa menjawabnya.
Ini alasan bagi orang yang mengatakan, nah ini urutannya juga. Jadi Nabi Saleh ini berkata kepada kaumnya mendengar meskipun sudah mati bergelimpangan, ya mendengar, hanya saja kaum itu tak bisa untuk menjawabnya. Lalu untuk apa disampaikan? Untuk menambahkan lagi penyesalan bagi kaum tersebut. Mendengar, Allah, mengapa kami dahulu sebelum dimatikan tidak menerima kebenaran? Itu adalah penyesalan yang terlambat. Penyesalan setelah kematian, penyesalan yang tidak ada gunanya. Dah kaum, sudah kusampaikan kepadamu, semua perintah Allah telah kusampaikan kepadamu, tapi kamu tak mau menerimanya. Matilah kamu bergelimpangan di sini. Ini bahasa kita ya. Aku sudah menasihati kamu, tapi kamu tak suka kepada orang yang menasihati. Matilah kamu bergelimpangan seperti ini. Berarti pelajaran bagi kita pada hari ini, jangan sampai penyesalan berlaku setelah kematian. Dan kita tidak ingin orang-orang yang angkuh dan sombong itu menyesal setelah kematian mereka. Maka sekarang ini kita terus berusaha sekuat tenaga sebelum mereka mati, supaya mereka segera bertaubat, kembali kepada Allah, menerima kebenaran. Kemudian mereka mau mendengarkan nasihat-nasihat untuk kebaikan hidup mereka di dunia ini dan untuk kehidupan mereka di akhirat nanti. Inilah dia ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam, yaitu kepada kaumnya kaum Samud. Kaum Samud ini seperti yang kita sebutkan adalah kaum yang berada di sebelah utara Saudi Arabia. Rupanya pada tahun 9 Hijriah, ini sebagai pelengkap penyampaian, pada tahun 9 Hijriah Rasulullah itu bergerak ke arah Tabuk. Tabuk satu tempat peperangan yang akan berlaku. Nah, sebelum sampai ke Tabuk itu Rasulullah melewati daerah kaum Samud ini. Di sini ada pelajaran yang sangat berguna. Ketika melewati daerah kaum Samud ini, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, wahai para sahabat sekalian, hendaklah ada di dalam hatimu rasa takut ketika melewati tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat kejadian kaum Samud dahulu dibinasakan. Dan aku takut apa yang menimpa mereka dahulu juga menimpamu pada hari ini. Aku takut. Maka tundukkan kepala, bersegera berjalan dari sini. Begitu Rasulullah mengambil pelajaran dari yang sudah berlalu. Padahal Rasulullah dan para sahabat beriman kepada Allah. Meskipun beriman, tapi mengambil pelajaran juga dari tempat berlakunya kebinasaan itu. Ada pernah mengunjungi Batu Malin Kundang di tepi pantai Padang sana? Mesti ada rasa takut ketika mengunjungi batu itu. Entah iya entah tidak lah. Anggap iya sajalah. Kalau iya, telah terjadi kebinasaan di sana. Seorang anak durhaka telah menjadi batu. Andaikanlah, maka hendaklah ada rasa takut. Rasa takut jangan sampai berlaku pula seperti berlaku kejadian itu pada masa dahulu. Ada lagi cerita yang lain. Cerita ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya pada masa Rasulullah dengan para sahabat itu melewati kawasan kaum Samud itu, rupanya para sahabat ada mendapati tempat-tempat di situ, tempat-tempat makanan, memasak makanan. Maka para sahabat ini menggunakan tempat tersebut, baskom umpamanya, menggunakan tempat tersebut, kemudian mengambil air dari tempat yang diambil oleh kaum Samud itu. Jadi Rasulullah melihat, oh ini sudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum Samud dahulu. Rasulullah minta supaya air yang diambil itu ditumpahkan. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan para sahabat, daging-daging yang sudah diolah di tempat-tempat yang digunakan itu dibuang, kemudian dibiarkan unta yang memakannya.
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inni akhsyakum." Sesungguhnya aku sangat takut sekali ayyusibakum ma asabahum. Aku takut akan menimpa kamu seperti apa yang ditimpakan ke atas kaum Tsamud dahulu. Begitu Rasulullah mengambil pelajaran dari apa yang telah berlaku. Tumpahkan makanan ini, berikan kepada unta. Air ini tumpahkan, jangan minum. Kapan baru Rasulullah dan para sahabat minum? Setelah melewati kawasan itu dan menjumpai satu lembah, dan di situ ada air sumur, ada sumur yang airnya mengalir, yang air itu dahulu diminum oleh Nabi Saleh alaihi salam, maka disitulah baru Nabi dan orang-orang beriman minum. Jadi mengambil pelajaran dari kisah terdahulu. Jadi kita pandai-pandai pula. Kalau ada tempat-tempat yang baik, umpamanya, di tempat itu kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kejadian di tempat-tempat yang buruk yang menerangkan tentang kebinasaan orang-orang yang durhaka dahulu, maka banyak-banyaklah mengingat Allah dengan rasa takut. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, la tadkhulu al-mu'azzabin, jangan kamu dekat kepada orang-orang yang diazab ini, jangan kamu masuk ke dalam kawasan orang-orang yang diazab ini. Andaikan kamu mau masuk juga, maka masuklah bakin, dalam keadaan menangis. Menangis maknanya ada rasa takut di hati supaya jangan sampai berlaku pula ke atas diri kita. Ayyusibakum mithla ma asabahum, jangan sampai apa yang menimpa mereka menimpamu pula pada hari ini. Ini kaitannya adalah dengan kejadian kaum Tsamud yang dibinasakan oleh Allah di satu kawasan yang disebut dengan Al-Hijr, yang pada hari ini kampung itu disebut sampai hari ini, nama kampung itu adalah Kampung Saleh. Jadi kalau kita pergi ke sana, di mana Kampung Saleh? Nah, kampung Nabi Saleh, maka akan ditunjukkan disitulah dia kejadian itu berlaku pada masa dahulu untuk dijadikan pelajaran sampai ke hari ini dan pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kisah Nabi Saleh dan kaumnya ini menjadi bimbingan bagi kita untuk tetap berada dalam kebenaran dan senantiasa berhati-hati dan berwaspada dari keangkuhan dan kesombongan yang bisa membawa kepada penolakan terhadap kebenaran yang akan membawa kepada kebinasaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.